Assalamualaikum, kembali kita on air lagi di Jelim Horror Story. Dimohon kepada kalian untuk tekan subscribe supaya channel ini berkembang dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tahu cerita horor terbaru dari channel ini. Seperti biasa, gunakan handset kalian, matikan lampu, dan mulailah rebahan. Cerita ini dari salah satu subscriber kita yang bernama Septiani. Halo Mbak Septiani, dimanapun berada, tetap jaga kesehatan dan perkuat iman. Cerita ini bermula dari seorang ibu yang bernama Ibu Umi. So, ini bukan nama asli tapi disamarkan. Dia seorang pedagang kue yang berjualan di sebuah pasar. Rutinitasnya setiap hari bangun pada pukul 2 pagi untuk mempersiapkan dagangannya, lalu ia membawa dagangan tersebut ke pasar dan dijual. Pada pukul 12 siang, ia pun pulang ke rumahnya. Begitulah rutinitas Bu Umi di setiap harinya. Suami dari Bu Umi ini sudah lama tiada dikarenakan sakit, lalu meninggal dunia. Bu Umi ini hanya tinggal bersama seorang putrinya yang bernama Ratna. Bu Umi ini juga dikenal sangat ramah dan baik. Dia tidak pernah mau tahu urusan orang lain, apalagi ikut campur. Suatu hari sekitar pukul 9 malam, ada yang memanggil dan mengetuk pintu rumah mereka. Ratna pun bergegas membukakan pintu. Ternyata itu Marni yang rumahnya berada tak jauh dari rumah mereka. Ratna pun bertanya kepada Marni, "Ada perlu apa ya, Bu?" "Maaf mengganggu malam-malam Ratna, apa ibumu ada?" "Ibu sedang tidur," jawab Ratna. "Saya ada perlu penting dengan ibumu. Saya akan bangunkan ibu," sembari mempersilahkan Marni masuk. Ratna pun segera membangunkan ibunya. Lalu Bu Umi pun menemui Marni. Dari balik dinding kamar, Ratna mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata kedatangan Marni ini ingin menjual sebuah arisan milik temannya kepada Bu Umi seharga 50 juta rupiah, dan 2 bulan lagi akan mendapatkan 70 juta rupiah dengan alasan temannya Marni mau pindah rumah dan membutuhkan biaya besar. Maka dari itu arisan dijual, begitulah kata Marni pada ibu si Ratna ini. Marni pun berhasil meyakinkan Bu Umi dan memberikan uang tunai tersebut kepada Marni pada malam itu. Singkat cerita, 2 bulan pun berlalu. Ratna disuruh ibunya ke rumah Marni untuk mengambil uang arisan tersebut. Ratna pun bergegas pergi ke rumah Marni. Bukan uang yang Ratna dapat, tapi ocehan dan omelan dari Marni. Ratna pun mengadu kepada ibunya. Dengan penuh rasa kecewa melihat Ratna dimarahi oleh Marni, keesokan harinya ia pun langsung menemui Marni. Tapi sama saja, bukan uang yang Bu Umi dapat, hanya melainkan sebuah janji. Ratna pun pelan-pelan berinisiatif mencari tahu tentang siapa sebenarnya Marni ini. Disclaimer, ternyata Marni mempunyai hidup yang sangat sulit dan berantakan. Hampir setiap harinya ada rentenir yang berbeda-beda mencarinya. Belum lagi ia sering diteror oleh pinjol dikarenakan suami dari Marni ini adalah seorang pecandu judi online. Informasi ini diketahui Ratna dari tetangga sekitar rumah Marni. Ratna pun langsung memberitahu ibunya tentang seluk-beluk Marni ini. Bu Umi pun tercengang. Beberapa hari kemudian, Bu Umi ini mendatangi Marni lagi untuk meminta uangnya kembali. Marni malah memarahi dan mengancam agar tidak meminta uangnya kembali. Tak cukup sampai di situ, saat Ratna berpapasan dengan Marni, Ratna pun diancam. "Kalau ibumu masih tetap meminta uangnya, ibumu akan mati." Gitulah ujar Marni kepada Ratna. Ratna pun melarang ibunya untuk tidak lagi meminta uangnya kepada Marni. Tapi sang ibu tetap kekeh meminta uangnya tersebut, dikarenakan uang itu ia kumpulkan dengan susah payah dari hasil kerja keras dan banting tulangnya untuk membiayai Ratna sekolah ke depannya. Tanpa memperdulikan perkataan Ratna, Bu Umi pun mendatangi Marni, berusaha keras mengambil uangnya kembali. Bukan uang yang ia dapat, tapi dia malah diancam. Akhirnya Marni dan Bu Umi bertengkar
menjadi tontonan warga sekitar. Beberapa hari dari kejadian itu, mulailah muncul kejadian-kejadian aneh di rumah Ratna dan Bu Umi. Hampir setiap malam dinding rumah mereka seperti ada yang mencakar-cakar. Mereka pun sering mencium bau busuk dan anyir. Sebelumnya, ini tak pernah terjadi. Bahkan pernah masuk seekor ular hitam di dalam kamar Bu Umi. Saat Bu Umi minta tolong ke salah satu warga, ular itu sudah tiada. Tiba-tiba Bu Umi merasakan sakit kepala yang belum pernah ia rasakan. Saking sakitnya, ia tak bisa menahannya. Akhirnya jatuh pingsan. Keanehan di rumah mereka pun terus terjadi. Ratna sering melihat bayangan aneh yang mengerikan. Begitu juga dengan Bu Umi. Mereka berdua merasakan seperti ada yang sedang mengawasi mereka. Bu Umi sering merasakan panas di bagian punggung dan dadanya, hingga akhirnya Bu Umi ini drop. Ratna pun segera membawa ibunya ke rumah sakit. Dan anehnya dokter yang menangani Bu Umi tidak bisa mengidentifikasi penyakit apa yang sebenarnya ada di tubuh Bu Umi ini. Semakin hari keadaan Bu Umi semakin memburuk. Ia pun mulai mengalami penurunan berat badan. Beliau jadi semakin kurus, terkadang ia seperti orang yang sedang ketakutan, dan terkadang ia juga marah-marah tanpa sebab. Ratna mulai kebingungan bercampur rasa takut dan akhirnya ia menceritakan kepada sahabatnya, Hanifah, tentang kejadian yang dialami selama ini yang membuat hidupnya menjadi berantakan. Hanifah pun menganjurkan Ratna untuk memanggil salah satu ustadz. Besok aku akan antarkan kamu ke ustadz itu, ujar Hanifah. Ratna pun menyetujuinya. Tapi belum sempat Ratna mendatangi ustadz tersebut, Bu Umi ini telah meninggalkan dunia. Dengan keadaan mengenaskan, mata melotot, telinga mengeluarkan cairan merah, kakinya penuh dengan luka sayatan yang tak tahu sebab luka itu dari mana datangnya. Ratna pun menangis histeris. Kini Ratna hidup sendiri. 3 hari setelah kepergian ibunya, Ratna bermimpi melihat ibunya berteriak kesakitan, diseret makhluk hitam tinggi besar dan dibawa dalam kegelapan. Ratna pun terus mengalami mimpi buruk hingga dia jatuh sakit. Badannya banyak lebam. Ia menceritakan kepada Hanifah tentang mimpi buruknya itu. Hanifah merasa ada yang janggal dan tak beres dengan Ratna. Ia takut akan kehilangan sahabatnya itu. Tanpa berlama-lama lagi, Hanifah memanggil ustadz tersebut. Ia menceritakan semua hal yang dialami Ratna. Ustadz pun bersama rekannya bergegas ke rumah Ratna. Baru saja ustadz itu tiba di depan pintu Ratna, Ratna pun berteriak sangat mengerikan, berusaha untuk mengusir ustadz tersebut. Ustadz itu pun mencoba bermediasi dengan makhluk yang merasuki Ratna. Usut demi usut, ternyata Ratna juga mau dihabisi dengan cara yang sama seperti ibunya, yaitu Ibu Umi. Ustadz pun langsung melakukan ruqyah bersama rekan-rekannya untuk mengusir makhluk yang ada di dalam tubuh Ratna. Seketika, suasana di rumah Ratna mencekam. Foto di dinding berjatuhan. Ratna berteriak tanpa henti. Ratna pun memuntahkan sesuatu dari mulutnya, berupa kawat duri dan rambut. Tiba-tiba Ratna pingsan. Ia berhasil diselamatkan dari sihir atau santet yang akan mencelakakan dirinya. Setelah Ratna tersadar, ia dianjurkan oleh ustadz agar segera meninggalkan rumah ini. Dengan berat hati ia pun meninggalkan rumahnya yang penuh kenangan bersama ibunya. Sungguh tragisnya cerita ini. Sudah uang diambil, nyawa pun direnggut dengan cara menyantet. Kita doakan agar Marni cepat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setimpal dari apa yang dia perbuat. Aku mau bertanya kepada kalian, apakah di tempat kalian ada orang seperti Marni? Di tempatku banyak, mereka rata-rata punya ilmu yang menghilang. Kalau di tempat kalian, jenis Marni seperti apa? Apakah sama seperti di tempatku? Setelah dapat uang, lalu menghilang. Jawab di kolom komentar ya. Jangan pernah terlalu percaya pada orang lain. Aku ingatkan kepada kalian, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.
Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.